Assalamualaikum, kita bertemu lagi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini untuk pertemuan yang ketujuh ya. Kita akan membahas berkaitan dengan menulis karya ilmiah dan di sini ditujukan untuk penulisan makalah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan sistematika penulisan makalah. Untuk sistematika penulisan makalah, yang pertama di sini membahas berkaitan dengan pendahuluan. Itu untuk bab 1. Jadi bab 1 itu berisi tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini nanti berkaitan dengan apa saja? Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah di sini berisi tentang apa saja? Yang pertama, bisa berkaitan dengan fakta-fakta. Jadi, fakta-fakta yang Anda temukan mungkin di lapangan, di tempat kerja, atau ketika Anda mendapatkan perkuliahan berkaitan dengan judul yang akan Anda jadikan sebagai makalah. Kemudian yang kedua, pengalaman. Pengalaman di sini juga bisa dituliskan di latar belakang masalah, yaitu berkaitan dengan pengalaman Anda sendiri ketika menemukan judul atau yang berkaitan dengan nanti makalah Anda. Kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian orang lain. Hasil penelitian orang lain di sini bisa Anda lihat di jurnal ilmiah, kemudian makalah penelitian orang lain, kemudian dari tugas akhir ataupun dari skripsi dan sebagainya. Boleh itu dijadikan sebagai latar belakang masalah. Kemudian atau bisa juga dituliskan di latar belakang masalah itu berkaitan dengan teori-teori yang mendasari dari penelitian Anda atau makalah Anda. Jadi di sini teori-teori yang nanti akan Anda gunakan dalam penulisan makalah itu apa saja. Boleh diambilkan mungkin 1 atau 2 teori, kemudian Anda jelaskan sesuai dengan permasalahan yang akan Anda kemukakan. Nah, dengan kata lain, latar belakang masalah di sini bisa memuat deskripsi mengapa perlu dilakukan penelitian atau mengapa Anda perlu melakukan penulisan makalah terhadap judul yang sudah Anda kemukakan di atas. Nah, alasannya apa? Nah, itu nanti silahkan dituliskan di latar belakang masalah. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berisi tentang masalah yang akan Anda bahas dalam makalah tersebut. Biasanya untuk rumusan masalah ini dituliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bisa diawali dengan kata apakah, bagaimanakah, mengapa, dan sebagainya. Nah, itu untuk rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya ditentukan berapa banyak. Silahkan bebas, terserah, tergantung dari yang akan Anda bahas nanti ada berapa permasalahan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan tujuan. Tujuan dari makalah Anda itu untuk apa? Biasanya nanti tujuannya sesuaikan dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya, apakah perkembangan perekonomian pada masa pandemi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, nanti tujuannya berarti adalah untuk mengetahui perkembangan perekonomian pada pandemi COVID di masyarakat. Nah, jadi nanti rumusan masalah dan tujuan itu saling berkaitan. Misal Bu, saya tuliskan, saya pernah membaca untuk makalah itu tujuannya dituliskan tidak sesuai dengan rumusan masalah. Boleh tidak? Boleh. Tetapi lebih baiknya untuk tujuan ini disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Misalnya rumusan masalah, apakah yang dimaksud dengan ekonomi? Nah, nanti tujuannya berarti untuk mengetahui pengertian ekonomi. Seperti itu. Jadi untuk
Bab 1 terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan nanti terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Baik, sekarang kita masuk untuk bab yang kedua. Bab kedua di sini berisi tentang pembahasan. Nah, untuk pembahasan di sini nanti yang dibahas apa saja? Dalam pembahasan di sini nanti Anda membahas tentang analisis terhadap masalah yang sudah ditetapkan. Nah, masalah yang sudah ditetapkan ini Anda tuliskan di mana? Di rumusan masalah. Jadi jika Anda menetapkan rumusan masalah itu ada 5, berarti nanti yang Anda bahas di bab 2 di dalam pembahasan itu juga ada 5 poin. Jika di rumusan masalah nanti ada 10 poin, nanti di pembahasan yang Anda bahas juga 10 poin. Tapi jangan sampai di rumusan masalah ada 5 poin, nanti yang Anda bahas cuma 3 poin. Tidak boleh. Jadi di dalam rumusan masalah yang sudah Anda tentukan, harus Anda bahas semuanya di pembahasan, yaitu di bab 2. Baik, setelah bab 2 selesai, semua rumusan masalah atau masalah yang sudah Anda tetapkan sudah dibahas semua, masuk ke bab 3. Bab 3 di sini nanti berisi tentang kesimpulan dan saran. Bu, itu yang benar simpulan atau kesimpulan? Sama saja. Kesimpulan boleh, simpulan boleh. Nah, simpulan atau kesimpulan itu nanti Anda ambil dari mana? Dari pembahasan. Jadi nanti untuk kesimpulannya Anda sesuaikan dengan pembahasannya juga. Misal pembahasannya ada 5 poin, nanti yang Anda simpulkan juga 5 poin. Boleh dibuat penomoran, boleh dibuat dalam satu paragraf, silahkan. Kalau nanti yang Anda bahas di pembahasan ada 2 poin, berarti nanti di simpulan juga ada 2 poin. Jadi untuk rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan itu saling berkaitan. Kemudian selanjutnya terakhir adalah saran di bab 3 ya. Saran di sini Anda tujukan kepada pembaca. Silahkan pembaca boleh, kepada suatu instansi boleh, berkaitan dengan makalah yang Anda bahas. Kemudian terakhir nanti ada daftar pustaka. Baik, untuk makalah di sini nanti silahkan untuk referensi penulisannya Anda bisa ngambil dari internet dan dari buku. Untuk referensinya silahkan. Untuk referensinya saya beri patokan minimal ada 5 referensi. Minimal. Boleh lebih tapi minimal 5 referensi. Baik, itu nanti untuk sistematika makalah. Untuk tugasnya nanti silahkan Anda buat 1 buah makalah sesuai dengan prodi kalian masing-masing untuk temanya ya. Untuk pengumpulan nanti pengumpulan paling lambat tanggal 7 November. Silahkan nanti bisa dikerjakan, ada waktu kira-kira 2 minggu, silahkan untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk pembahasan makalah pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan ke-7 ya, pada pembahasan karya tulis ilmiah yaitu dikhususkan untuk makalah, saya cukupkan sekian dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.